melalui disinformasi, melalui hoax, melalui fitnah, dan ini kebohongan dan sebagainya. Maka saya menyamakan sekarang ini, ya orang menyebutnya post-truth. Pak Pres tadi bilang perang terhadap hoax, kemudian juga ujaran kebencian. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Wapres itu relevan dengan konteks kekinian. Contoh kasus dalam hal ini seperti Eko Kuntadi dan Nimas yang sedang viral. Bagaimana menurut Anda? Kajian komunikasi disebut sebagai manajemen privasi komunikasi ya. Jadi harusnya orang-orang yang punya wilayah ruang jelajah luas di media sosial seperti followernya banyak atau viewersnya banyak, subscribernya banyak, itu punya kemampuan untuk memelihara keadaban berpolitik, keadaban publik. Karena kami begitu menggunakan istilah budaya digital, memang banyak pertanyaan. Saya hanya mengingat dahulunya Ketua Dewan Pertimbangan, jihad ini harus dikembalikan kepada tempatnya, ar-ruju ilal haq. Jangan sampai disalahgunakan, disalahgunakan, dipersempit maknanya. Itulah kemudian kita menggunakan makna jahil. Yang kedua, kenapa jihad kita pakai? Karena jihad ini ternyata sangat akrab di telinga umat Islam. Nah, akrab, tapi karena kemudian mispersepsi, maka MUI melalui Komisi Hukum berusaha maksimal ar-ruju ilal haq supaya maknanya maupun penggunaannya juga benar. Yaitu MUI berkewajiban secara moral khususnya Hukum untuk mengajak mereka kembali ke rumah besar MUI. Harapannya agar supaya Islam wasatiyah yang dikembangkan MUI ini menjadi mainstream. Insya Allah di kongres ini maupun di kongres ini kita praktik utamanya kita mengeluarkan code of conduct, turunan dari fatwa hukum bermuamalah di medsos. Jadi kita harus ada aturan main di medsos ini supaya jelas bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Melalui disinformasi, melalui hoax, melalui fitnah, dan ini kebohongan dan sebagainya. Maka saya menyamakan sekarang ini, ya orang menyebutnya post-truth, ya pasca kebenaran. Kebenaran itu bisa kalah karena adanya informasi. Ya, zaman seperti sekarang ini saya menyebutnya zamanul iltibas, zaman kesamaan bainal haq wal batil. Ini sama karena akibat daripada media informasi ini. Bisa-bisa yang salah dianggap benar, bisa-bisa yang benar dianggap salah. Karena dibilang ini salah, ini padahal benar. Ini benar, padahal salah. Tapi kena terus, karena iltibas. Pak Pres tadi bilang perang terhadap hoax, kemudian juga ujaran kebencian. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Wapres itu relevan dengan konteks kekinian, bahwa dunia media sosial terlebih secara umum ada dunia digital itu kan punya wajah Janus ya. Satu wajah positif, satu wajah negatif. Tergantung pada siapa yang kemudian menggunakan medsos untuk hal konstruktif, positif, atau sebaliknya untuk hal yang negatif, termasuk juga kejahatan berbasis digital, mungkin sering orang sebut sebagai cybercrime. Kalau kita lihat pemulaannya itu kan memang terjadi seperti kasus sekarang misalnya kebocoran data pribadi atau produksi, reproduksi dan distribusi hoax, hate speech, cyberbullying, doxing gitu ya. Kemudian bahkan diseminasi gagasan terorisme, radikalisme itu kan basisnya tidak lagi hanya sekedar offline tapi juga online. Oleh karena itu maka perang terhadap potensi destruksi ya yang kemudian dilakukan oleh orang per orang ataupun sekelompok orang yang terorganisir di media baru, termasuk di media digital ini, itu membutuhkan yang disebut dengan langkah strategis berjejaring. Perang dengan kesungguhan itu nggak bisa hanya sekedar menjadi agenda personal
melainkan harus menjadi sebuah agenda bersama. Contoh misalnya bagaimana meresonansikan narasi kebaikan, narasi kebermanfaatan, sekaligus ini menjadi proses yang menghidupkan yang disebut dengan keadaban publik, terutama di media-media baru seperti media sosial ini. Nah, keberadaan media sosial yang dari sisi pola komunikasi kan bersifat many to many communications. Dan media sosial hari ini dengan kehadiran aspek ubiquitas atau kehadiran isu di mana-mana, multi platform itu kan menjadikan keberadaan media sosial itu bukan hanya sekedar diminati, tapi menjadi hal yang mudah, murah, sekaligus memungkinkan orang siapapun itu memproduksi dan mereproduksi pesan itu yang disebut dengan user generated content ya. Oleh karena itu maka harus ada ikhtiar yang serius, perencanaan yang terkoordinasikan dengan baik untuk kemudian memastikan bahwa media sosial itu bukan hanya sekedar alat yang digunakan untuk kejahatan, alat yang digunakan untuk hal-hal yang destruktif, terutama dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, baik itu di wilayah ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan, termasuk keagamaan dan persoalan-persoalan keumatan. Jadi bagi saya ada 3 agenda penting dalam konteks proses penggunaan media sosial. Pertama adalah satu, manajemen komunikasi media sosial yang kemudian direncanakan secara baik supaya kemudian ada asas kebermanfaatan yang lebih meluas. Kemudian yang kedua, narasi yang kemudian dikelola dengan baik, karena narasi itu kan sifatnya bisa dibikin oleh siapa saja. Oleh karena itu pertarungan narasi adalah pertarungan baru. Kalau tadi Pak Wapres bicara soal perang di dunia digital, salah satu perang itu adalah bentuknya narasi dan kontra narasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendekatan-pendekatan baru dalam konteks media sosial. Contoh misalnya bukan hanya sekedar berada di wilayah diseminasi, tapi juga publisitas, tapi kemudian juga ada propaganda, kontra propaganda, yang itu kemudian harus dipetakan persoalannya dari hulu ke hilir, sehingga kemudian arus informasi itu bisa dikendalikan bukan hanya oleh mereka yang punya niat kejahatan, tapi juga oleh mereka yang punya niat kebaikan. Begitu. Ya, celakanya banyak sekali penggiat sosial media yang ternama, seperti kemarin contoh kasus kecil ya, Saudara Eko Kuntadi yang mempersekusi ini Ning Imas. Ini yang dalam kajian komunikasi disebut sebagai manajemen privasi komunikasi ya. Jadi harusnya orang-orang yang punya wilayah ruang jelajah luas di media sosial, seperti followernya banyak atau viewersnya banyak, subscribernya banyak, itu punya kemampuan untuk memelihara keadaban berpolitik, keadaban publik. Contoh misalnya soal pernyataan yang kecenderungannya tendensius dan bisa berpotensi bermasalah, seperti misalnya mempersekusi, kemudian melakukan bullying gitu ya, apalagi oleh figur-figur yang sebenarnya prominent, saya dikenal halayak. Ini kan yang berpotensi membuat sosial media itu chaos ya, dan memantik kemarahan gitu, karena media sosial itu bisa memantik yang disebut dengan perilaku kolektif, collective behavior, dan collective behavior itu salah satunya kalau kita perhatikan bisa juga memantik bukan hanya di dunia online tapi juga di dunia offline. Makanya saya sih berpikir bahwa semacam Eko Kuntadi ataupun misalnya teman-teman politisi yang memanfaatkan media sosial itu harus punya keajegan bukan hanya di tingkat nalar, tetapi juga cara berkomunikasi, how to communicate. Perlu kemudian memikirkan yang disebut dengan manajemen privasi komunikasi. Ya betul bahwa sebagai misalnya pegiat di media sosial dia punya kebebasan, tetapi kebebasan itu kan dibatasi oleh kebebasan orang lain, ya kan? Hak itu dibatasi juga oleh kewajiban kita untuk menghormati aturan main. Nah, aturan main itu bisa ada undang-undang, ya kan? Nah, seperti kita kan ada punya undang-undang ITE, kita juga punya norma ya. Karena kan dalam konteks budaya, termasuk di budaya digital,
itu ada yang material culture, ada non material culture. Jadi ya itu juga harus diperhatikan oleh seluruh pegiat media sosial. Jangan sampai kemudian ekspresi kebebasan, freedom of opinion itu kebablasan begitu. Terakhir, bahwa MUI membuat Mujahid Digital ini, bagaimana harapan Anda? Mujahid Digital ini kan ikhtiar sebenarnya ya, dari kesungguhan orang dalam membentuk sebuah jejaring strategis, melibatkan banyak komponen, atau di dunia digital itu basis-basis komunitas. Dan basis komunitas itu kan sebenarnya banyak potensi untuk bersinergi. Narasi tidak mungkin menguat kalau kemudian tidak diresonansikan. Resonansi itu akan melahirkan salah satu efek positifnya adalah rekognisi atau pengakuan. Dan pengakuan hal yang positif itu kan bagus, seperti misalnya Islam wasatiyah itu kan menjadi legacy yang baik ya, misalnya bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia global. Bagaimana misalnya toleransi, multikulturalisme, kemudian sama-sama respect, membangun mutual understanding, membangun mutual benefit dengan sekalipun ya orang dengan agama berbeda, sekalipun misalnya dalam Islam bermacam-macam aliran, tetapi kamu bisa bersinergi untuk kebaikan. Nah, dalam konteks itulah posisi seperti ikhtiar Mujahid Digital itu bagi saya menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kan seperti saya sampaikan tadi, dunia digital yang penuh paradoks itu ya, mulai di positif sampai negatif, itu diperlukan pengarus utamaan nilai-nilai kebaikan. Dan nilai kebaikan itu bagaimana bukan hanya sekedar diamini, tapi menjadi action plan, kemudian menjadi kerja nyata yang bisa dirasakan kehadiran kebermanfaatannya oleh masyarakat luas. Nah, contoh misalnya bagaimana para konten kreator, kemudian para YouTuber, kemudian para pegiat di media sosial itu kemudian bisa saling berinteraksi, berbagi narasi positif, membagikan contoh misalnya wacana-wacana soal Islam yang bukan hanya menyentuh aspek knowledge tapi juga skill yang bagus dan sikap penyikapan yang bagus, sehingga kemudian membangun literasi digital yang berjejaring. Dan dalam konteks itulah Mujahid Digital menurut saya menjadi penting, bukan sekedar namanya, bukan sekedar tagline-nya, tapi yang kita harapkan adalah tindakan konkret yang bisa kemudian merepresentasikan proses pengarus utamaan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam konteks misalnya bingkai kebangsaan, bingkai nasionalisme, dan itu bisa berkontribusi bukan hanya dalam skala nasional, bahkan bisa kemudian menjadi sebuah inisiatif global. Ya, oke. Gitu. Terima kasih.